Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menjadi Gila Karena Menolak Cinta. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman seorang gadis yang pernah mendapatkan kiriman santet dari mantan kekasihnya yang membuat dirinya sempat seperti orang gila. Sebut saja namanya Sari. Sari yang waktu itu berusia 20 tahun menjalani hubungan dengan kekasihnya yang waktu itu sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya. Sebut saja nama kekasihnya adalah Randy. Mereka menjalani hubungan semenjak lulus sekolah sampai sekarang. Dari hubungan itu Randy mempunyai keinginan ingin menikahi Sari. Tapi dari pihak keluarga Sari karena melihat latar belakang dan juga perilakunya Randy yang kurang sopan santun. Apalagi Randy merupakan anak dari orang kaya di desanya. Orang tuanya Sari tidak mau kalau nantinya Sari dianggap sebagai benalu. Sementara kondisi keluarganya Sari sendiri sangat sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Dengan keadaan seperti ini membuat orang tuanya Sari merasa tidak pantas untuk menyetujui Sari menikah dengan Randy. Sari pun demikian merasa dirinya itu selalu mendapatkan perilaku yang tidak baik dari Randy. Apalagi ketika Sari bermain di rumahnya Randy dan mendapatkan perilaku dari orang tuanya atau keluarganya yang kasar, yang kurang mengenakan terhadap Sari. Keluarganya Randy sering merendahkan harga dirinya yang sebagai anak seorang petani. Dan juga karena faktor ekonomi, Sari merasa direndahkan di keluarganya Randy. Suatu ketika Randy ingin mengajak Sari bertunangan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Namun karena keadaan dan perilaku dari seluruh keluarganya Randy, orang tuanya Sari tidak menginginkan anaknya itu menjadi sebagai benalu dan sebagai orang yang tidak diinginkan di keluarganya Randy. Sebagai orang tua pasti tidak mau kalau anaknya itu direndahkan hanya karena dari keluarga sederhana. Orang tuanya yang langsung mengambil kesimpulan kalau Sari tidak ingin bertunangan dengan Randy. Itu alasan ketika Randy waktu itu mengajak bertunangan. Dan jawaban dari orang tuanya Sari itu ternyata tidak membuat Randy putus asa. Sampai dari keluarganya Randy itu datang dengan membawa beberapa bingkisan termasuk kalimat-kalimat yang membuat orang tuanya Sari itu semakin direndahkan. Apa kurangnya anakku? Mobil ada, rumah juga sudah ada. Kurang apa anakku? Sehingga kamu menolak dia untuk anak kamu ini? Ujar orang tuanya Randy. Dari perlakuan keluarganya Randy yang seperti itu, orang tuanya Sari semakin yakin kalau Sari tidak pantas untuk Randy dan sebaliknya Randy itu tidak pantas untuk Sari. Kejadian itu akhirnya membuat orang tuanya Sari mengambil keputusan secara mutlak. Mohon maaf kalau memang Sari itu tidak pantas untuk keluarga Bapak. Sari hanya orang biasa. Sari itu hanyalah orang biasa dan juga tidak lebih dari wanita di luar sana. Sari tidak anggun, dia tidak pandai berdandan, bukan wanita karir, tidak cantik, jadi tidak pantas untuk anak kalian.
orang tuanya Sari menyampaikan kepada keluarganya Randy. Orang tuanya Sari menyampaikan kepada keluarganya Randy. Sekali lagi orang tuanya Sari menolak Randy berdasarkan realita yang mereka hadapi. Dan laporan dari Sari sendiri kalau perilaku dari keluarganya Randy membuat harga dirinya jatuh. Inilah yang membuat orang tuanya Sari yakin dengan keputusannya yang menolak Randy. Singkat ceritanya, setelah penolakan itu ternyata berimbas kepada Sari. Semenjak keputusan orang tuanya yang menolak pinangan dari Randy, Randy memang pernah sesekali datang setelah 1 bulan orang tuanya Sari menolak pinangan dirinya. Namun kedatangan Randy waktu itu memang dirasa aneh, karena tidak seperti biasanya. Randy membawa bingkisan berupa jajanan dan juga air minum yang setahu orang tuanya dan setahu Sari, kalau setiap kali datang itu tidak pernah membawa apa-apa. Karena setiap apapun itu Sarilah yang disuruh membeli. Seakan-akan Sari ini pesuruh di keluarganya Randy. Dan jika datang ke rumah pun Sari yang membawa bingkisan itu dari uang Sari sendiri. Tapi seakan-akan Randy lah yang memberinya. Perilaku inilah yang membuat orang tuanya waktu itu melihat Randy dengan membawa bingkisan merasa aneh. Setelah Randy memberikan bingkisan itu, ternyata yang dialami Sari setiap malamnya seperti orang yang merasakan kehilangan. Sari memanggil-manggil nama Randy dengan memegang bingkai foto Randy. Itu di hari pertama setelah kedatangan Randy yang 1 bulan setelah penolakan. Setiap hari, setiap malam, Sari selalu menyebut nama Randy. Dalam tidurnya pun mengigau tentang Randy. Dan tentang perilakunya Sari yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya rajin puasa, yang tadinya rajin berangkat bekerja. Semenjak saat itu, perilakunya Sari mulai berubah. Dari kebiasaan dia yang setiap pagi itu berangkat bekerja dan yang selalu membantu orang tuanya. Namun semenjak saat itu, perilakunya seperti anak yang malas, tidak semangat dalam menjalani kehidupannya. Setiap harinya Sari seperti orang yang tidak punya tujuan hidup. Untuk melakukan aktivitas apapun, pikirannya kosong, tidak tahu arah mau kemana. Sari yang tidak mau berangkat bekerja setiap harinya hanya berada di kamar, berdiam diri, menyendiri dengan menatap fotonya Randy, yang waktu itu belum dikemas oleh orang tuanya dan juga termasuk Sari. Orang tuanya yang melihat perilaku anaknya berubah tidak seperti biasanya, hanya mengira kalau Sari mungkin sedang datang bulan. Makanya hanya di kamar malas-malasan, dan mungkin juga karena putusnya hubungan antara Sari dan Randy. Sari yang sebenarnya masih sayang dengan Randy karena keduanya yang menjalani hubungan dari lulus SMA sampai usia mereka sudah dewasa tidaklah mudah untuk melupakannya. Tapi kembali lagi tentang latar belakang mereka yang berbeda jauh, tentang perilaku Randy yang suka merendahkan membuat keduanya tidak bisa bersatu. Setelah 1 minggu kedatangan Randy dan perilaku Sari yang berubah membuat orang tuanya itu semakin keheranan. Bukan hanya tentang Randy yang datang membawa bingkisan saja, tapi juga tentang perubahan Sari yang semakin menjadi-jadi. Sari yang sehari-hari biasanya membantu orang tuanya, tapi satu sifat yang membuat orang tuanya ini sangat kaget saat Sari membentak orang tuanya secara tiba-tiba. Sari yang dikenal sebagai anak yang soleha, yang tidak pernah membentak orang tuanya, apalagi
menolak setiap orang tuanya menginginkan atau memerintah Sari. Tapi waktu itu ibunya meminta tolong kepada Sari untuk membelikan minyak goreng. Namun dengan nada keras Sari membentak orang tuanya. "Beli saja sendiri, tidak usah menyuruh-nyuruh aku." Orang tuanya yang mendapat bentakan seperti itu merasa tersakiti. "Astagfirullahaladzim, kenapa dengan anakku?" batin orang tuanya. Saat itu orang tuanya Sari masih berpikir kalau Sari masih datang bulan. Jadi wajar saja bawaannya emosi. Namun sore harinya ketika ibunya meminta Sari untuk mengangkat jemuran yang dijemur oleh ibunya tadi pagi, lagi-lagi ibunya mendapatkan bentakan dari Sari. "Kenapa kok sekarang perilakunya Sari beda ya, Pak? Tadi ibu menyuruh membeli minyak sama angkat jemuran, ibu malah dibentak oleh Sari. Apa Sari sedang datang bulan? Makanya Sari seperti itu. Bawaannya emosi terus," keluh ibunya Sari. "Coba ibu tanyakan saja kepada Sari, biar jelas." Ibunya yang mendapatkan saran dari bapaknya Sari ini akhirnya mencoba menemui Sari yang berada di kamar. "Sari, ibu mau nanya nak, apa kamu sedang datang bulan?" tanya ibunya kepada Sari. "Enggak kok bu, memangnya kenapa bu?" jawab Sari. "Tidak apa-apa nak, ibu cuma nanya saja. Kamu sudah sholat belum?" tanya ibunya. "Nanti ajalah bu," jawab Sari membentak. "Kamu dari tadi disuruh sholat jawabannya nanti-nanti terus. Kapan mau sholatnya? Ini waktunya hampir habis nak." Orang tuanya yang melihat perilaku Sari seperti itu, setiap kalau diajak bicara Sari pasti memalingkan wajahnya. Tingkah perilakunya yang semakin lama membuat orang tuanya benar-benar kehilangan cara bagaimana merubah anaknya yang perilakunya tadinya sopan, yang tadinya mau membantu orang tuanya, yang tidak pernah membentak orang tuanya. Kini ditambah sekarang Sari tidak mau melaksanakan sholat. Orang tuanya sama sekali tidak pernah kepikiran tentang dampak hubungan asmara antara Randy dan Sari. Sari yang sudah tidak mau bekerja lagi, setiap malam pikirannya hanya Randy, Randy dan Randy yang diucapkan oleh Sari. Itu semua membuat orang tuanya Sari mulai khawatir. Ketika 1 bulan lamanya, kondisi Sari benar-benar sangat berubah hampir 180 derajat dari kondisi sebelumnya. Berbanding arah yang tadinya baik, yang tadinya sopan, sekarang perilakunya ugal-ugalan. Perilakunya berubah menjadi kasar seperti kesetanan. Semenjak kejadian itu, orang tuanya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami oleh anaknya. Lewat bantuan tetangganya dan juga bantuan teman-temannya Sari untuk mencoba membujuk Sari agar kembali berangkat bekerja dan juga agar perilakunya bisa kembali normal kembali. Namun semua usaha itu dari orang tua yang mengajak teman-temannya Sari datang ke rumahnya itu tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Justru mereka semua teman-temannya Sari mendapat perlakuan yang tidak baik dari Sari. Ada yang kena siraman air, ada yang terkena pecahan gelas yang sengaja Sari lempari temannya menggunakan benda apapun yang berada di dekat Sari. Bahkan ada juga yang mendapatkan bentakan dari Sari. Sari pun mengusir teman-temannya yang datang mengunjungi Sari. Sampai 5 bulan lamanya orang tuanya dan teman-temannya mencoba menyadarkan Sari. Sampai ada salah satu temannya Sari yang berkata, "Mohon maaf, dengan keadaan Sari yang seperti ini, perilakunya memang berubah sekali. Sepertinya Sari ini terkena guna-guna," ujar salah satu temannya Sari.
Orang tuanya yang mendengar kata guna-guna sontak saja terkejut. Kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan. Sari kan anak baik-baik. Tidak mungkin Sari diguna-guna. Potong ibunya. Coba saja Bu, lihat keadaan Sari. Keadaan Sari sekarang memang tidak seperti yang saya kenal dulu. Mendengar perkataan dari teman anaknya ini, akhirnya orang tuanya Sari mencari informasi lewat praktisi. Kebetulan ada salah satu praktisi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat di sekitarnya. Lalu kemudian nama dan juga foto Sari diserahkan kepada praktisi tersebut. Dengan keyakinannya praktisi itu berkomunikasi dengan alam gaib, yang ternyata kakinya Sari seperti diikat, yang membuat dirinya tidak bisa mengontrol jiwanya sehingga perilakunya itu berubah. Sementara sifat baiknya akan muncul jika sedang bersama dengan satu orang saja, yaitu Randy. Orang tuanya yang mendengar penjelasan dari praktisi sontak saja terkejut, apalagi mendengar kata Randy. Setelah mendatangi praktisi tersebut, dengan beraninya orang tuanya Sari datang ke tempatnya Randy. Orang tuanya Sari tidak terima kalau anaknya diguna-guna oleh Randy. Tapi karena tidak ada bukti yang mengaitkan perilaku Randy yang mengguna-guna Sari, akhirnya orang tuanya Sari pulang dengan tangan kosong. Tidak ada jawaban yang jelas walaupun kata praktisi bahwa Randy ini telah mengguna-guna Sari. Dengan kaki yang diikat membuat perilaku Sari berubah. Namun semua itu tidak ada bukti yang bisa dilihatnya. Singkat ceritanya, setelah hampir 2 minggu praktisi ini mencoba menyembuhkan Sari. Namun ternyata hasilnya justru Sari semakin parah. Kondisi Sari seperti orang gila. Sering ngomong sendiri di dalam kamar dan sering mengurung diri. Terkadang terdiam dan tiba-tiba menangis berteriak-teriak tidak jelas. Dan terkadang juga tertawa selayaknya orang yang bercanda dengan temannya. Setiap kali Sari mendengar keramaian di rumahnya, emosi Sari langsung memecah. Sari mengamuk di dalam kamarnya. Kondisi kamarnya Sari pun sudah seperti kapal pecah. Setiap dibersihkan oleh ibunya, belum ada 5 menit pasti akan berantakan lagi. Bapaknya Sari langsung bergegas menuju ke rumah Pak Kiai, yang jaraknya hanya berkisaran 15 menit jika ditempuh dengan jalan kaki. Assalamualaikum, permisi Pak, ujar orang tuanya Sari. Waalaikumsalam. Maaf, ada perlu apa ya Pak? Malam-malam begini kok kemari? Jawab Pak Kiai. Saya mau minta tolong Pak. Apakah benar Pak, anak saya terkena guna-guna dari mantan kekasihnya dulu? Orang tuanya Sari menjelaskan tentang kondisi Sari yang sudah seperti orang gila. Sering berteriak-teriak tidak jelas, terkadang juga dia merenung tidak mau berbicara sama sekali. Mendengar penjelasan dari orang tuanya Sari, Pak Kiai pun langsung bergegas ke belakang untuk melakukan sholat, mencoba mencari tahu kebenaran apa yang dialami oleh Sari. Singkatnya, setelah hampir setengah jam Pak Kiai keluar dari kamarnya. Setelah menunaikan sholat dengan zikirnya, Pak Kiai menceritakan hasil dari komunikasinya. Benar Pak, Sari memang sukmanya diikat oleh seseorang yang bernama Randy. Insya Allah nanti saya akan bantu. Dan untuk melepaskannya, kita harus berdoa. Semoga apa yang mempengaruhi perilakunya Sari itu sedikit demi sedikit bisa berubah, bisa hancur. Jelas Pak Kiai. Saya minta tolong bantu anak saya Pak, agar bisa kembali normal seperti sebelumnya, pinta orang tuanya Sari. Bismillahirrahmanirrahim Pak, doakan saja, semoga Allah mengizinkan. Keadaan Sari memang dengan jelas terlilit oleh benang, agar tidak terlepas dari si pelaku.
karena pelaku sendiri tidak terima kalau Sari anak bapak itu menolak pinangannya. Dengan bantuan doa, Pak Kiai ini mencoba untuk melepaskan pengaruh ilmu hitam tersebut. Pak Kiai pun sempat bertarung dengan menggunakan tenaga dalam, sehingga membuat apa yang mempengaruhi kondisi Sari yang memang di dalam tubuhnya Sari ada sosok yang mengikatnya. Kondisi Sari yang seperti orang gila, sosok gaib yang bersarang di tubuhnya ini agar orang-orang itu tidak tertarik oleh dirinya, terutama bagi laki-laki. Randy sendiri yang melakukan itu karena dirinya tidak terima dengan penolakan Sari. Dengan kejamnya Randy mengguna-guna Sari agar Sari seperti orang gila. Setelah kejadian tersebut, barulah orang tua Sari sadar kalau ternyata apa yang pernah dikatakan terhadap Randy membuat Randy sakit hati. Randy yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Sari, tapi setelah ketahuan bahwa Randy itu pelakunya, Randy semakin kesini semakin membenci Sari. Sari yang sudah sadar kurang lebihnya itu hampir 3 bulan lamanya disadarkan, dan alhamdulillah Sari bisa kembali normal kembali. Kini sekarang Sari pun sudah mempunyai suami yang benar-benar mencintai dirinya. Inilah kejamnya orang yang tidak menerima kenyataan hidup. Hidup yang memang sudah ada yang mengatur. Kalau kita berencana sebagus apapun itu, jika Allah tidak berkehendak, kita tidak bisa apa-apa. Dan kita pun jika berbicara dengan seseorang, sebaiknya dipikir terlebih dahulu. Baik apa tidak jika diucapkan, takutnya lawan bicara kita yang tidak terima atau salah mengartikan ataupun merasa tersakiti, dan ujung-ujungnya akan berdampak kepada kita sendiri. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.